Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, yang terhormat Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan FAI, yang terhormat Bapak Dr. Hanifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam wal iman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peta imajinasi yang bertemakan dengan teori belajar. Teori belajar di sini ada 4. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Nah, teori behavioristik ini mengutamakan pengukuran. Menurut Judge dan Berliner, teori behavioristik itu merupakan perubahan tingkah laku ini sebagai hasil dari pengalaman. Nah, teori behavioristik ini sendiri yaitu perubahan perilaku yang dapat dinilai, diukur, diamati. Nah, jadi belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret atau secara nyata. Kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Kelebihannya yaitu guru jeli dan peka dengan situasi dan kondisi belajar. Jadi guru itu akan peka dengan situasi kondisi belajar. Selanjutnya itu murid akan belajar mandiri. Yang ketiga, membentuk perilaku yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu pengulangan dan pelatihan secara konsisten. Nah, pelatihan dan pengulangan secara konsisten ini akan mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa. Kekurangan teori behavioristik, yang pertama yaitu tidak semua pelajaran itu dapat menggunakan metode ini. Jadi tidak semua pelajaran itu dapat diterapkan menggunakan teori behavioristik. Yang kedua, murid ini dipandang pasif, yaitu murid ini butuh motivasi dari luar. Jadi tidak hanya dari dalam saja atau sebagai guru itu yang mengajarkan pelajaran. Dan yang ketiga yaitu sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya menjelaskan teori tentang kognitivistik. Kognitivistik ini berasal dari kata cognition atau knowing yang artinya mengetahui. Jadi teori kognitivistik ini mementingkan proses daripada hasil. Nah, teori ini merupakan proses internal yang melibatkan ingatan, retensi, dan emosi. Menurut Suyono, teori ini tak hanya melibatkan stimulus dan respon, tetapi proses berpikir yang kompleks. Dan ilmu pengetahuan itu dibangun dalam diri sendiri melalui interaksi, yaitu interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Sedangkan menurut Brenner, teori ini tidak usah menunggu anak untuk mencapai tahap perkembangan tertentu. Jadi guru itu tidak usah menunggu murid jika ingin menerapkan teori ini. Jadi kalau sudah siap itu ya sudah langsung diterapkan saja. Dan menurut Ausubel, teori ini yaitu siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya ini didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik oleh sang guru. Selanjutnya yaitu membahas tentang teori humanistik. Teori humanistik ini siswa yaitu sebagai subjek bebas yang menentukan arah hidupnya. Menurut Assegaff, teori apapun itu baik selama tujuan dari teori tersebut adalah memanusiakan manusia. Sedangkan menurut Abraham Maslow, manusia itu memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Lah, Abraham Maslow ini mempunyai pemikiran yang disebut dengan hierarchy of needs atau 5 kebutuhan, yaitu yang pertama physiological needs atau filosofis, yaitu ini kebutuhan yang mendasar seperti pakaian, makanan, tempat tinggal. Yang kedua itu safety and security, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Jadi manusia itu membutuhkan kebutuhan akan rasa aman tentang dirinya.
Yang ketiga yaitu love and belonging, yaitu kasih sayang dan saling memiliki. Yang keempat yaitu esteem needs, yaitu harga diri. Dan yang terakhir yaitu self actualization atau aktualisasi diri. Selanjutnya itu teori tentang CTL, yaitu contextual teaching and learning. Teori CTL ini mengaitkan tentang materi dan situasi dunia nyata. Teori ini mendorong siswa untuk membuat hubungan pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan nyatanya. Nah, teori ini memiliki 7 komponen. Yang pertama yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme yaitu memecahkan masalah dan menerapkan ide dan strategi sendiri dan tumbuh kembang peserta didik itu melalui pengalaman. Selanjutnya yaitu permodelan atau modeling. Yang ketiga yaitu refleksi. Nah, refleksi ini refleksi tentang cara berpikir, apa yang dipelajari dan respon dari kejadian atau kegiatan. Selanjutnya yaitu penilaian sebenarnya, yaitu proses pengumpulan data atau memberi gambaran tentang perkembangan belajar siswa itu. Selanjutnya itu masyarakat belajar. Masyarakat belajar yaitu sharing atau kerjasama, itu bisa disebut dengan masyarakat belajar. Dan yang terakhir yaitu menemukan atau inquiry. Nah, menemukan atau inquiry, jadi topik belajar itu ditentukan oleh si peserta didik itu sendiri. Nah, inquiry ini ada beberapa caranya, yaitu yang pertama meluruskan masalah terlebih dahulu. Selanjutnya observasi, kemudian analisis dan menyajikan hasil. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.